awakmu jelaskan ke Oke. Ko Hendrik nih. Nah, sekarang Hai, saya oke. Sekarang saya mau aku tahu. dirasa. Kan, Sekarang saya mau tahu baru gunting rambut nih ceritanya. Cih, keren. iya keren. Gunting semalam, gunting sendiri. Hah? Gunting Gunting sendiri. sendiri? Iya, makanya Iya hancur-hancuran. sama. Wah, Loh iya, hebat. bapakku ya gitu. Bapakku ya gunting sendiri juga. Oke, sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu di sini. Sekarang masalahnya sekarang masalah ibu-ibu nih, ada ibu-ibu ada lima, ada empat di sini. Saya mau tanya, ibu-ibu umurnya baru 21 tahun, baru menikah kemarin. Menikahnya tahun 2015. Oke, anggap sekarang 2015. Anggap, anggap nih, anggap. Terus denger Master bilang kelahiran 2016 perempuan semuanya jadi simpenan, ya. Lalu kesebar ke seluruh dunia. Kesebar ke seluruh dunia. Pertanyaannya, ada nggak yang mau bikin anak 2016? Nggak mau. Itu secara logika. Iya, Mau nggak? secara logika. Mau nggak? Nggak mau. Kalau sedunia tahun 2016 pada nggak bikin anak. Lewat setahun 2017, lewat nih, lewat aja lewat. Ada nggak simpenan di seluruh dunia nanti? Oh, tetap aja ada. Tetap ada. Tetap Pertanyaannya ada. kenapa mau jadi simpenan? Mau tahu Amerika? Amerika mau tahun berapa aja yang jadi simpenan? Separuh kali. Angka perceraian tertinggi di dunia itu adanya di Amerika. Waduh, ini orang ditunggu-tunggu nih udah tahunan nih. Halo. Halo, Pan. Nggak kerja Halo. hari ini nggak kerja. Hari ini enggak. Jadi saya sih nggak masalah belajar hitungan. Kalau belajar hitungan ya, belajar hitungan, hitungan. Ini kita mesti tahu dulu eh, apa namanya sesuai nggak dengan pertama nomor satu logika, logika kita. Ya. Lalu kedua, kalau masa depan, sifatnya masa depan, kita mesti tahu dulu satu, masa depan milik siapa? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Kalau masa depan milik Tuhan, oke, buku Yeremia 29 ayat 11 ngomongnya gimana? Rancanganku, rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan. Rancangan damai tanpa sejahtera, rancangan damai sebenarnya tanpa sejahtera, damai doang ya, peace. Iya, Dan apa dibilang? keselamatan. Bukan itu. Dan titik 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 masa depan. Yeremia 29 ayat 11. 29:11, rancanganku, aku tahu Rancangan. mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai, nggak pakai sejahtera, sejahtera ini tambahan, peace, ya, Bukan, peace itu damai, bukan rancangan kecelakaan. untuk memberikan kamu apa? Hari depan yang penuh Siapa harapan. yang punya hari depan? Tuhan. Tuhan, yang penuh dengan harapan. Pertanyaan, tahun 2016, kita melahirkan seorang anak wanita, anak perempuan. Kita berikan hidupnya buat Tuhan. Dan dia hidup bersama dengan Tuhan. Apa mungkin Tuhan bikin dia jadi simpenan laki-laki lain? Apa mungkin anak ini bisa dimainin sama tukang parkir? Itu pertanyaan buat kita. Itu pertanyaan buat kita. Bukankah engkau yang apa? Titik-titik-titik sekelilingnya.
Memagari Memagari. Siapa yang memagari? Tuhan. Tuhan yang memagari loh. Tertulis ini semua. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Pagar sekelilingnya, yang namanya pagar, tujuannya apa sih? Yang namanya pagar buat apa sih? Supaya aman, terlindungi. Ya. Lalu, kalau tuh yang menciptakan manusia itu siapa? Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Tuhan. Tahu dari mana? Itu firman Tuhan kan tertulis. Di buku? Jadian. Kejadian. Enggak. Kejadian kan penciptaan manusia. Sekarang bayi dalam perut siapa yang bikin? Oh Tuhan. Ada di mana? Yesaya. Yesaya. Hah? Yeremia ya. Yeremia Oh, 4. Apa Yeremia berapa lah yang menenun gitu kan? nih, Membentuk. Mazmur 139. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tahun 2016, semua perempuan yang ada di muka bumi ini beranak, punya anak. Yang bikin siapa? Tuhan. Tuhan. Lalu manusia model master ini bilang, apa yang diciptakan Tuhan ini 2016, semuanya jadi istri muda. Lalu pakai logika lagi. Kalau tahun 2016, semua perempuan di dunia ini adalah istri muda, istri asli ada nggak? Ada. Nggak ada. Hah? Kan Istri asli 2016 nih, rame-rame lahir 2016. 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian nih, ini perempuan tumbuh bersama, dewasa. 20 tahun, ini sama sedunia, ini ngomong sedunia. 20 tahun kemudian numbuh bersama, numbuh bersama-sama numbuh, betul? Sampai umur 20 atau Hmm. 21, ada yang Oke, oke, 27. oke, oke. Iya, 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 aku paham. Jadi besarnya semua sama. Besarnya sama, semua jadi istri muda. Istri aslinya ada nggak? Nggak ada, udah pada Nggak tua ada. yang ada. Bukan nggak, bukan udah pada tua. Nggak Nggak ada. ada, nggak Iya, ada. nggak ada. Semuanya istri muda. Sekarang kalau semuanya istri muda, istri aslinya mana? Kan nggak masuk akal. Ada yang muda, ada yang tua. Ya, misalnya kawinnya sama yang tua, misalnya. Mau kawin sama yang tua? Mau, kalau duitnya banyak. Itu namanya bukan istri muda, suami muda namanya. Terbalik. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya. Boleh-boleh aja belajar, boleh. Di gereja udah dibohongin. Jangan sampai di dunia sekuler dibohongin juga. Ini kita, betul nggak? Di gereja kita udah dibohongin. Masa di dunia sekuler kita dibohongin juga? Aduh, mau jadi apa hidup? Ya. Kita kalau mau belajar, lalu kita bisa menebak masa depan, kita harus tanda-tanya itu. Kecuali kita tahu masa depan kita di tangan siapa. Karena dia sudah ada di masa depan. Kita ngikut sama dia bareng. Tuhan kita. Sekarang kita tahu nggak masa depan kita apa? Tahu masa depan apa? Masa depan yang penuh harapan. Kalau kita benar di hadapan dia, masa depan kita, kita udah bisa tebak 50 tahun ke depan kita ngapain, kita tahu. Apa yang kita tahu? Baik susah, baik senang, baik dalam keadaan Bersama yang Tuhan. Tuhan bersama kita terus. Itu yang kita tahu. Pasti itu pasti. Sekarang, sebagai ibu,
punya anak perempuan. Lahir 2016. Umur 10, tadi kan ngomong umur 10 sama tukang parkir. Toto hamil sama tukang parkir. Nyesel nggak sih jadi ibu? Nyesel nggak jadi ibu? Iya dong, nyesel. Sekarang pertanyaannya. Dulu yang namanya pedofil, pernah dengar pedofil? Iya. Pedofil. Kita dengar pedofil nih belakangan. Zaman saya masih kecil, masih main. Apaan pedo, mana tahu. Kagak ngerti. Nggak ada ngerti. Istilahnya Kenapa ada begitu. pedofil sekarang begitu banyak? Karena dunia ada di tangan kita. Handphone. Handphone ini nggak ada saringannya. Ya. Buka TikTok, ada aja yang telanjang. Buka Instagram, ada aja yang telanjang. Buka Facebook, ada aja yang telanjang. Tiap hari dicekokin begituan. Mau dapetin orang dewasa, tukang parkir susah, bisa digampar. Ada anak kecil, gampang dibohongin. Dibaik-baikin. Kedua, orang tuanya goblok. Wih, tukang parkir baik sama anak saya. Bukan berarti saya nggak bukan berarti saya nggak kasih, bukan artinya saya gimana? Kalau ada tukang parkir baik-baik sama anak perempuan saya, itu udah namanya udah red flag. Apa tuh red flag? Spontan. Ya, harus jaga baik-baik. Mau tahu kenapa di tukang parkir baik sama anak saya? Mau tahu. Lalu kita lihat anak kita, cantik nggak anak kita? Saya tanya. Secara naluri ya. Hmm. Kenapa? Secara naluri. Hmm. Seorang ibu kalau kejadian seperti itu pasti nggak boleh, nggak mau gitu. Apalagi zaman sekarang kita udah tahu bahwa pedofil itu kuat sekali, betul? Iya. Tapi mungkin ada aja sih Hendrik orang yang mikir, oh baik, terus mau, iya maksudnya merasa, oh iya kan jadi temen gitu, merasa udah baik. Dari menurut cerita Cisandra kan tiap hari dia baik, terus kasih makanan atau perhatian gitu. Mungkin ada Ya coba yang merasa, tanya, oh saya cari tanya, saudara. enggak, saya tanya yang gampang nih saya lihat gambarnya nih. Tukang parkir mau nggak sama anak kecil baik yang kayak gini nih? Nih yang kayak gini nih. Mukanya kayak gini nih, anak kecilnya nih. Anak 10 tahun kayak gini mukanya, mau nggak? Ya nggak mau. Hah? Baik sama dia mau nggak? Enggak. Maunya kayak gimana? Nih maunya kayak gini nih, maunya nih. Nih kayak gini nih, mau nih, cakep ya. Ini kayak gini nih, cakep ya. Yang kayak gitu nggak mau nih, yang kayak gini mana mau? Berarti pilihan dong, nggak umum. Berarti istilahnya tukang parkirnya bukan hatinya baik. Kalau hatinya baik, mau kecil kayak apapun, mau jelek kayak apapun, dia baik. Koreksi saya kalau saya ngomong salah. Kalau bicara dia baik secara Iya dia umum, udah punya niat. udah ada niat namanya. Namanya dia udah pilih sesuatu. Masa jauh-jauh deh, Ivan aja, Ivan. Coba kasih lihat muka Ivan. Coba tanya Ivan. Ivan, lu mau nggak punya pacar kayak gini nih? Mau nggak kayak gini punya pacar? Jujur aja ngomong, nggak apa-apa. Mau nggak nih? Enggak. Nggak mau. Nggak mau. Yang kayak gini mau nggak? Punya pacar kayak gini nih. Boleh Nah, lah, ya nggak? ya masih oke lah. Masih oke lah. Yang ini tinggal pilih salah satu. Tinggal apa, cancim cup. Ya Ya. kan? Kalau yang kayak begini, apa yang mau dicamcim cup? Gitu. Itu namanya honestly. Bukan berarti buatan Tuhan jelek, bukan. Tapi manusia secara umum milih.
Saya juga pilih istri yang cantik. Nggak ada pilih yang jelek. Anak gue ganteng kayak begini, kayak si Ivan dapat anak. Buset, lu dapat nemu di mana? Temu di tong sampah. Bilang kira-kira gitu kan emaknya. Iya nih mak, mungut pinggir jalan. Sian, jadi bini aja. Gitu. Koplo, Baik banget bego. lu. Jadi anak baik banget hatinya. Kan gitu. Bapaknya si Chandra. Sayang gue baik juga sama anak gue. Anak gue baiknya kelewatan. Sampai bego baiknya. Gitu kan kira-kira. Kira-kira gitu. Jadi ini mesti belajar. Ya bener. Ini mesti jalan. Iman mesti kuat. Ini yang disebut oleh Petrus. Ya, Petrus ngasih tahu. Ya kita semua belajar tentang apa kata bukunya si Paulus. Dia bilang begini, dalam suratnya ini ada hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak paham, ininya nggak jalan, dan imannya nggak teguh. Nih kuncinya. Semua diputar balik. Jadi dalam hal hidup, ini mesti jalan, iman mesti teguh. Pengenalan kita akan Tuhan mesti tahu kuat sekali. Sehingga jangan sampai udah di gereja dibohongin, di kehidupan sehari dibohongin juga. Mau jadi apa kita dua-duanya dibohongin? Aduh, ngatain orang bego lu. Nah, lu lebih bego. Di gereja dibohongin mau aja. Lu sekarang di hidup lu dibohongin juga mau. Betul nggak gitu? Ya, Hancur dah. hancur. Nggak usah jauh-jauh. Tanya gurunya. Pak Guru, Pak Guru bilang 2016 semua anak perempuan jadi istri muda. Pak Guru umurnya berapa? Umur saya udah 70. Mau nggak hidup 20 tahun lagi? Mau. Kenapa? Biar dapat bini muda ntar yang 2016. Ini gitu. Kan lumayan. Umur 90. Dapat bini muda. Cari aja yang 2016. Gampang. Nggak usah cap-cip-cup. Tinggal comot. Ih, cakep. Umur berapa? Tahun berapa ya lahir? 2016. Gak perlu gue meleng-meleng. Jadi bini muda gue pasti. Semua laki-laki di dunia kalau tahu ini. Mau cari bini muda. Carinya umur berapa? Tahun berapa lahirnya? 2016. Kan gampang. Aduh, bosan nih liat bini gue tiap hari pakai daster kayak gini aja, rambut begitu aja modelnya. Hah? Makan nasi tiap hari sama apa capcay mulu lu. Bah, bosan lah cari bini baru. Dengar ada rahasia. Aduh nih cakep juga nih. Tahun berapa lahirnya, Dek? 2016, gue jamin lu jadi bini gue. Gue jamin jadi bini muda gue jamin. 100% gue jamin lo. Nggak bakal lari. Cun, ini mah ngecun banget 2016. Buset, Tuhan baik banget Tuhan. Lu tahu hati itu saya. Hati saya ingin mencari yang baru. 2016 ya, 2016 dapat lu. Berantakan nggak kalau dunia? Kalau tahu begitu. Coba mau tahu, berantakan nggak? Berantakan. Amburadul. Kalau sampai 2016, semua anak perempuan jadi istri muda, nomor satu yang kita salahin siapa? Tuhan. 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 Kenapa? Segala sesuatu diciptakan Tuhan, termasuk belajar hitungan Tuhan yang bikin. Perbintangan juga Tuhan yang bikin. Belajar hitungan, belajar perbintangan. Orang kan belajar bintang, betul belajar perbintangan? Kalau Iya. belajarnya benar, dia bisa baca dengan baik. Kalau bacanya nggak benar, terputar balik nggak? Terputar balik. Belajar hitungan, kalau kita belajarnya benar, bacanya benar, hitungan jadi benar. Tapi kalau bacanya nggak benar, hitungannya nggak benar, bacanya terbalik. Sama dengan firman Tuhan. Semua sama. Kalau sampai baca terbalik, hidup pun terbalik. Saya tidak menentang orang belajar firman. Belajar hitungan, nggak menentang saya. Mau belajar perbintangan nggak menentang. Tapi yang saya mau tahu adalah penerapan hidup kita dalam belajar ini apa?
Apakah membawa damai? Apakah membawa sukacita buat kita yang mendengarnya? Pendengar nih ya, yang mendengar pelajaran dia membawa damai, membawa damainya, membawa sukacita tidak? Membawa pelajaran yang benar tidak? Membuka pikiran kita tidak? Mengubah hidup kita atau tidak? Itu. Betul? Tapi kalau kita belajar, tapi hidup kita jadi takut, jadi hati-hati, jadi banyak takutnya. Ada yang sesuatu yang salah. Tapi kalau kita jadi waspada, hati-hati dalam hidup kita, kita jadi pintar. In US. Halo Cien, siapa nih Cien kalau boleh tahu? Shalom dulu. Halo. Saya dikenalin Dokter Kasat ya Oh, untuk ikut ini. boleh. Sana. Silakan. Baru pertama kali ikut, Bu Cien? Iya. Tinggalnya I di think mana? I know you. Di Sydney. I think ini Henry yang dulu ada di grupnya Koden bukan sih? Dulu ya, saya di Daniel grup. Alexander. Betul. I Bu Cien. think I met you in that group deh. In that group, oke. Ada di mana Ibu Cien? Di Sydney. Oh, di Sydney. Oh, oke. That's great. Ya, saya tahu. Saya ingat. Ibu Cien ada di Sydney, saya ingat. Okay. Iya. Jen, kabar apa? Oh Tante, Ya, kangen denger suara Tante. Apa kabar? Sydney-nya di mana, Ibu Cien? Di Sydney, Nah. di Strathfield. Strathfield. Oke. Udah tahu sering ke Sydney ya? Saya 2 tahun di Sydney. Oh, di mana dulu? Saya sempat tinggal macam-macam di Kingsford pernah, di Maroubra pernah. Oh, you Terus always in the Indo area ya. no, pertama kali saya nggak di situ. Saya pertama kali jauh sekali mungkin di Strathfield juga jangan-jangan. Pokoknya Strathfield is not that far. kalau naik kereta itu paling ujung. Kok kalau paling ujung mah mungkin Penrith. Terus? Yang daerah kayak gitu kali ya. Sebentar saya lagi cari-cari ingat. Strathfield itu is cuma about 15 or 20 minutes to the city, you know. It's not that far. 20 menit. 20 Jen, kok minutes bisa lah. kenal dari mana, Jen? Dari Dokter Kasan, Tante Agatha. Iya, kok bisa kenal Dokter Kasan? Nah, itu saya juga bingung. Lupa dari mana. Pokoknya at the end itu kita jadi ada satu grup sama itu. Terus dia bilang sama saya gini, Bu Cien, kalau suka, kamu kan seneng belajar Alkitab. Ayo ikut, ada teman saya katanya di Amerika. Dia suka belajar Alkitab juga. So, Ya. okay then I say I try. Tapi dunia itu ternyata sempit ya, Kecil, itu ya? lagi, Sempit, itu ya? lagi. Ya. But I believe kan Kenapa? semua bukan kebetulan sih. Ya, betul. Nice to see you again, Jen. And Yeah, welcome. nice to see you too, Tante. Saya di mana? Yeah, same to me too. Yeah. So how about you and your son? How old is your son now? My son is 24, this year turning 25. Dia baru lagi nyelesain sekolahnya, Tante, lagi ambil license untuk jadi lawyer. Ah, I see. Wow. Yeah. Cepet ya? Dulu Kayaknya masih SMA ya? Iya. Cepet Waktu sekali kita ya. Oke. And Chen nggak ikut papinya? Papi siapa? Loh, papinya Chen dong. Siapa papi saya udah meninggal, Tante. Iya, papi rohani. Oh, saya belum punya papi rohani. Oh, I see. Okay, it's good. Anyway, di mana saya juga lupa. Jauh lah. Saya pertama kali sampai itu jauh sekali. Ya. Ya, nggak apa-apa sih. Kita Sekarang Sydney, 1 jam naik kereta. walaupun 1 jam naik kereta. wah itu enggak Strathfield mah. Hah? Jauh sekali. Kalau Strathfield itu dari Strathfield ke City itu kebanyakan express just about 10 minutes or Saya 1 jam. Jadi 15, kalau ya. dan keretanya kalau udah jalan nunggunya lama. Saya lari. Stop. Oh iya, soalnya kalau kamu miss the bus, you sometimes you bus, have to wait about kereta. 40 minutes. Oh, kalau kereta juga lama ya nunggunya ya? Lama berjam-jam. Oh, kalau Strathfield ini
a bit like kayak tempat apa sentral gitu. Jadi cepet banget, banyak Ya. keretanya. Ya. So Dua tahun saya it's pretty 2 tahun di comprehensive. Australia. Jadi Kamu gimana, suka di Australia? enggak, saya lebih suka di Amerika ya. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya lambat. Australia itu lambat, kerjanya lambat. Oh iya, a bit lay back sih. Kamu tahun berapa sih ke sini? 99. Oh, it's not that bad. Saya kan sekolah nih di sini. Hmm. Saya tuh pertama kali sekolah ke Sydney, saya tuh kayak Tahun ngerasa berapa? pindah dari kota ke desa, tahu nggak? Tahun berapa? Saya sekolah tahun 88 kalau nggak salah, apa Ya, saya 89 sekolah deh. juga tahun 99. Saya ngambil network. Itu tuh kamu masih 99 mah udah bagus. Lagi Hmm. saya datang, toko itu cuma buka Senin sampai Sabtu, hari cuma sampai jam 4, Sabtu half day. Cuma Hmm. sampai jam 12. Can you imagine jam 4 udah tenang, udah tidak bisa kemana-mana. Ya. Semua toko tutup. Jadi kalau saya mau makan itu mesti pergi ke Chinatown. Only Chinatown yang buka sampai Saya malam. dengar cerita lucu-lucu waktu pertama kali saya sampai di Australia dulu. Orang Indonesia bisa punya SIM 45 biji. Oh iya, because kita nggak ada fotonya. Bukan satu, nggak ada fotonya. Kedua ditanya namanya siapa. Namanya Tan Cembok. Ditulis Tan Cembok, dapat satu. Dipindah tempat lain. Namanya siapa? Mauwo. Namanya Mauwo. Ganti-ganti namanya. Oh my goodness. Because in here itu dulu kan. Orangnya jujur-jujur. Iya betul. Saya ketinggalan payung di tempat bus stop. The next day, kayak mau pergi lagi, masih ada di situ loh. Can you imagine? Kayak Jepang sekarang. It's really amazing. Sekarang udah enggak. Karena Terus kebanyakan saya tuh imigran. kayaknya jatuh dompet ya. Hmm. Padahal duitnya lumayan banyak. Hmm. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok ke rumah saya. Hmm. Dia bilang, kamu ada hilang dompet nggak? Oh iya. Terus dia balikin, dia bilang, check the money. Hmm. Wah, ini masih ada semua. Ya ada orang kembaliin ke police station. Nggak berkurang 5 sen juga loh. Iya. Nanti saya suatu hari nanti saya mau berkunjung ke Australia lagi ya. Tapi Ya, sementara saya pulang dulu ke Indonesia besok. Bulan depan. Di Amerikanya kamu di mana? Di Georgia, di Atlanta. Atlanta, oke. Ya. Kayaknya saya ke Atlanta belum deh. Ya, mainlah. Kayaknya. Nanti saya Ya, ke next Australia. time. Saya punya teman satu di Australia. Ya, teman sekolah SMA. Oh, oke. Mungkin kalian Oke, kenal. diterusin. Oke. Sorry, saya Jadi di sini kasih tahu dulu interrupt. Ibu Cian dulu. Saya mesti kasih tahu dulu Ibu Cian sebelum Ibu Cian nanti lanjut. Kita bingung. Di sini kita belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang saya katakan, nomor satu itu. Nomor dua, semakin kita belajar di sini orang-orang udah mulai berpikir bahwa kita lagi dibohongin sama gereja. Di apa? Dibohongin. Kita sih tidak dibohongin, tapi kita tahu the truth. Namanya dibohongin. Kalau tahu the truth, namanya dibohongin. Kan gitu. It's not really. I always say. Oke, I tell you this. Misalnya contoh. Bu Cian, ini kalau Ibu Cian pakai produk rambut ini, Ibu Cian rambutnya bisa banyak, lebat. Kayak Cici Agatha tuh rambutnya lebat gitu. Ya keren tuh, Oma. Iya, terus dipakai, bukannya lebat, rontok. I know the truth. What? You bohong. Jadi lebih baik kalau tanya bagaimana rambut lebat, jangan ke pendeta, ke Tante Agatha. Nah, kira-kira begitu, bener. Jadi, kita ini belajar the truth, ya. Iya. Gereja, saya ini sudah berdiskusi atau berargumentasi dengan gereja bukan sekali, ribuan. Dan kebanyakan, bahkan profesor sekolah saya juga saya tantang, bukan saya tantang, saya ajak diskusi. Iya. Profesor. Waktu saya sekolah kitab. Saya diskusi sama mereka. Saya bilang, you ajarin saya ini, referensinya apa? Harus ada datanya dong. Iya, betul. Kita sama-sama orang sekolah, harus ada data. Iya. Dikasih datanya. Alkitab, keren. Mari kita baca, saya bilang. Mari kita baca. Setelah baca, saya bilang, mana? Apa yang diajarin mana? Tertulisnya beda. Beda. Contoh yang gampang. Kalau kita Google kalau kita chat GPT terserah mau ngapain. Kalau saya jarang pakai chat GPT. Kalau saya pakai Google, biasanya buat cari ayat. Kadang saya ingat, kadang saya lupa.
Ada aja tulisannya, cuma di mana lupa. Ya Bu, kita Google aja deh yang gampang. Saya mengaku kalau Google mah buat apa? Tapi kalau buat pelajaran, buat pengertian, saya tahu di firman Tuhan ada tertulis itu. Contoh yang paling gampang adalah kita dulu belajar di gereja bahwa kita mewarisi dosa asal. Kita lahir sudah berdosa. Itu yang diajarin sama gereja. Dan itu diajarkan ribuan tahun. Bahwa kita lahir orang berdosa semua. Saya tanya sama guru saya. Saya tanya, kalau saya tanya sama guru saya tanya sama orang-orang lain. Sama pendeta-pendeta saya tanya. Sama gereja-gereja saya tanya. Jawabannya semua sama ternyata. Baik di Amerika maupun di Indonesia saya tanya. Mereka punya pattern. Apa itu pattern? Punya jawaban yang sama. Sudah dibentuk. Ya. Cetakannya ada ternyata. Dikasih buku Roma. Beneran dikasih buku Roma sama saya. Saya bilang, mari kita baca buku Roma. Betul nggak kita lahirnya punya warisan dosa? Ini salah satu contoh. Roma 5 dikasih. Ayat 12. Ini yang dikasih. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini ayatnya. Jadi kita mewarisi dosa katanya. Saya suruh dia baca lagi. Baca lagi saya bilang. Kalau saya bacanya lain. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yang namanya Adam. Setuju nggak kalau saya bilang Adam? Setuju nggak nih? Dan oleh dosa itu juga maut masuk. Ini kalau bicara masuk, dosa itu juga maut juga masuk. Pertanyaannya, mari kita lihat. Apa yang kita warisi? Demikianlah, apakah disebut dosa itu atau maut itu? Disebut di sini maut itu yang menjalar kepada semua orang. Bukan dosa. Tapi maut. Kalau dibilang kita mewarisi maut, saya setuju 100%. Kenapa? Tidak ada satu manusia pun yang tidak mati di dunia ini. Setuju nggak Ibu Cian? Semua pasti mati. Saya setuju. Telah menjalar ke semua orang. Lalu disebut, karena semua orang telah berbuat dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang telah berbuat dosa, ada nggak yang tidak berbuat dosa? Yang tidak berbuat dosa, ada nggak manusia yang tidak berbuat dosa dalam hidupnya? Menurut mereka nggak ada, karena kita lahir orang berdosa. Lalu saya bilang, oke, saya setuju dulu. Kita turun ke bawah. Sungguh pun demikian, yang namanya maut, bukannya dosa, sudah berkuasa dari zaman Adam. Sampai ke zaman Musa. Dari zaman Adam sampai zaman Musa, ada manusia disebut juga ada atas mereka. Mereka nih. Disebut loh nih. Bukan saya yang ngomong. Ini firman Tuhan yang ngomong. Yang tidak berbuat dosa. Ada manusia yang tidak berbuat dosa. Ini. Jadi yang benar yang mana? Manusia semuanya sudah telah berbuat dosa atau ada yang tidak berbuat dosa? Mana yang benar nih? Ini namanya belajar. Yang mana yang benar? Semua orang telah berbuat dosa atau ada manusia yang tidak berbuat dosa? Tinggal pilih mana. Alkitab yang benar dong. Kenapa? Ya Alkitab yang benar. Ketika kamu tadi tanya saya di mute sih. Ya. Yang enggak di situ kan jelas ada. Tapi yang enggak berbuat dosa berarti kan Yesus. Ya. Ntar dulu, mari kita lihat siapa yang tidak berbuat dosa. Jelas-jelas nomor 1, ada manusia yang namanya Kain dan Habil.
Yang mana yang tidak berbuat dosa? Yang mana? Kita semua tahu. Yang berdosa Kain, jahat. Habil yang benar, yang baik. Karena apa? Karena tertulis di buku Yohanes ngasih tahu. 1 Yohanes 3 ayat 12 ngasih tahu, ya, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Ditanya, apa sebabnya ia membunuh adiknya? Kalau dulu kita sekolah minggu bilangnya apa? Karena Kain ngasih sayur yang jelek. Kalau Habel kasih daging yang bagus. Itu sekolah minggu. Ngajar nggak bener. Kita katanya Kain memberikan sayur-sayuran yang jelek. Sedangkan Habil memberikan daging yang bagus-bagus, persembahan yang bagus. Ini gereja ngebohongin lewat dari kecil. Makanya kalau ngasih persembahan jangan kayak Kain. Sayur yang jelek. Padahal Kain memberikan sayur yang terbaik sama. Bisa buat hat ya. Kain Sorry, memberikan tadi sayur 1 yang baik. Yohanes berapa? 1 Yohanes Sorry, 3. tadi ayat. 1 Yohanes 3 ayat 12. Ini tertulis kok. Oke. Nih. Ya. Oke. Dulu kita belajarnya katanya Kain kasih sayur yang jelek. Supaya apa? Supaya dari kecil kita belajar kasih persembahan yang bagus, yang terbaik. Duit. Tapi inti dari kenapa Kain ditolak persembahannya. Sebab segala perbuatannya jahat. Jahat ini. Tertulis nih. Dan perbuatan adiknya benar. Beda nggak orang baik sama orang benar? Beda dong. Beda. Orang baik pasti benar nggak? Belum tentu. Belum tentu. Orang benar pasti baik? Iya. Itu. Jadi, kalau kita sudah bilang orang benar, orang ini benar hidupnya. Benar di hadapan Allah. Tidak berbuat dosa, benar dia. Banyak ternyata yang benar hidupnya. Siapa lagi? Maju ke depan. Ada orang namanya Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela disebut di antara orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Oh, ada manusia hidup bergaul dengan Allah ternyata. Kalau begini, ada lagi nggak manusia hidup bergaul dengan Allah? Ada ternyata. Yang bergaul dengan Allah siapa sebelumnya? Ayub. Sebelum Nuh, siapa? Nih, keturunan Adam. Musa. Yang bergaul dengan Allah selama 300 tahun siapa? Si Henoh atau si Henokh itu? hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Nih. Lalu dia sebut Ayub. Betul Ayub. Kenapa Ayub disebut sama Tuhan? Dari mana engkau? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di muka planet ini yang seperti dia. Yang saleh, jujur, takut, dan menjauhi kejahatan. Ini nggak pernah buat dosa manusia ini. Jadi, kalau kita baca Roma 5, ada manusia yang tidak berbuat dosa. Ini yang benar. Pertanyaannya, kalimat semua orang telah berbuat dosa jadi salah. Salah cetak. Kenapa salah cetak? Kita buktikan dalam bahasa Inggris saja yang gampang. Sama-sama dari satu Australia, satu Amerika. Bahasa Inggris lebih enak bacanya. Ditulis. King James Version udah paling tua. Udah gak ada lagi yang lebih tua dari ini. Dikatakan, for that all have sinned. Apa have sinned? Kalau telah berbuat dosa, have had sin. Tapi kalau have sin, sudah berdosa. Kenapa disebut sudah berdosa? Karena kalau kita bicara, semua orang sudah berdosa. Ini sesuai dengan Roma 3. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Ayat 23. Karena semua orang bukan telah berbuat dosa, sudah berdosa.
Apa artinya sudah berdosa? Lari lagi ke Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mati. Jadi sudah berdosa artinya pasti mati. Semua orang pasti mati. Kenapa semua orang pasti mati? Karena Roma 3 ngasih tahu semua orang pasti mati karena kehilangan kemuliaan Allah. Ini. Dan itu terbukti. Kenapa Adam harus mati? Karena dia kehilangan kemuliaan Allah, melanggar perintah Allah. Jangan makan, dia makan. Orang Kristen dari dulu kalau belajar katekisasi ditanya, pada saat engkau makan, engkau pasti mati. Saya tanya, mati apa? Jawabannya semua sama, satu cetakan. Mati rohani. Mati rohani. Mati beneran. Adam diciptakan itu immortal. Nggak bisa mati. Tapi pada saat kamu makan, kamu pasti mati. Terbukti 900 tahun kemudian dia mati. Dia mati. Mati beneran, bukan mati rohani, mati beneran. Ini yang saya bilang tadi. Pakai obat rambut, rambutnya rontok. Dibohongin. Sekarang kita mengerti rahasia Injil. Kita di sini bukan belajar Injil, kita belajar rahasianya. Betul? Seperti Paulus ngajarin kita. Bilangnya apa? Dia bilang apa waktu itu? Nanti. Supaya aku diberikan kekuatan untuk memberitakan rahasia Injil. Ada di mana ya? Buku Kolose. Galatia jangan-jangan. Kolose. Dia minta orang-orang Kristen untuk berdoa untuk dia. Kolose. Ya. Kolose berapa? 1. Kolose. By the way, Henry kenal si Dokter Kasan dari mana? Dia dari Shirley kalau nggak salah ya. Shirley ngundang Dokter Kasan, lalu dia belajar di sini sama kita sama. Ya. Dokter Kasan itu kan dari Katolik ya. Jadi di sini saya tidak, di sini yang Katolik banyak. Kalau menurut saya, kan kalau saya lihat ya banyak opinion gini. Kita kalau yang maksudnya backgroundnya karismatik atau Pentakosta atau menganggap Katolik itu kayak mereka itu apa ya? Langsung neraka udah gitu aja yang gampang. Padahal saya tuh orang enggak, Katolik saya punya banyak teman orang Katolik ya. Mereka itu apa yang udah maksudnya yang lahir baru. Mereka bagus kok. Maksudnya mereka melakukan firman dan bahkan kalau saya lihat itu mereka itu lebih fokus untuk menerapkan firman sehari-hari ya, instead cuma teori gitu. Jadi kalau menurut saya tuh kita nggak bisa juga maksudnya ngelabel kalau orang Katolik begini, kalau kayak begitu. Yang harus kita lihat mah
firman Tuhan dengan kelakuan kita, dengan kehidupan sehari-hari itu align atau tidak gitu kan. It doesn't matter kamu mau apapun, kalau kamu nggak align sama firman Tuhan ya berarti kan bukan pengikut Kristus Nah, gitu kan. nah itu dia namanya pengikut Kristus. Agama itu buatan manusia. Agama itu buatan manusia. Ingat. Tapi kalau pengikut Shalom. Kristus, Shalom Lucy. Pengikut Kristus itu buatan Tuhan. Bedain. Di That's sini it. yang Katolik, Ibu Erni, Ibu Sandra, Ivan. Ivan ntar Katolik, ntar Protestan bercampur. Ya. Ya, ini dan mereka sekarang tidak berpikir bahwa mereka Katolik. Belajar di sini. Agamanya hilang. Yang ada pengikut Kristus. Itu yang tercatat. Pengikut Kristus di Kisah Para Rasul. Kristen Ini saya menarik sekali loh Henry. Eh, it's really interesting karena dulu waktu di grup si Koden itu ya, di grup yang kita bareng, I think your your value, your perception dengan apa yang kamu katakan itu is completely different gitu. Bos. Karena dulu tuh saya sempat kan suka diajakin tuh yang malam-malam grup itu kan. Ya. Ya yang ada itu, saya bilang males sorry to say. Aduh itu grup Nggak yang terlalu masalah. mengajarkan Saya mesti satu kasih tahu. orang gitu loh. Enggak, saya mesti kasih tahu. Apa yang kita pelajari hari ini tidak akan pernah kita dengar. Tidak akan pernah kita dengar sejak kita lahir baru. Nggak pernah kita dengar. Sejak kita pergi ke gereja, sejak kita dibaptis, ya apapun backgroundnya, sejak kita dibaptis sampai ketemu rahasia Injil, kita nggak akan pernah tahu apa itu Injil, apa itu rahasianya. Karena tidak pernah mau ada yang kasih tahu. Sampai di mana. Tapi sebenarnya mungkin karena mereka juga belum dibukain kali ya. Ya, sama contoh contohnya saya. 40 tahun jadi orang Kristen nggak tahu apa-apa, beneran nol, bener-bener nol, nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu cuma Karena apa? Di luar Yesus semua masuk neraka. Beneran. Di luar tapi benar sih, Hah? mesti belajar karena saya juga sesudah lahir baru awal-awal itu kan kita kan belum ngerti ya namanya. Tapi mungkin karena ya anugerah Tuhan juga, kalau ada sesuatu yang bagaimana tuh memang dari kecil saya orangnya peka sebelum lahir baru juga. Saya tuh ngerasa ini kayaknya harusnya nggak gini deh. Tapi saya nggak ngerti. Terus kalau saya tanya, dianggapnya saya ini kayak pemberontak gitu loh. Padahal saya tuh bukannya pemberontak, saya tuh pengen tahu. Kalau menurut saya ini tuh enggak, I don't see gimana ya, I don't feel peace dan saya ngerasa ada sesuatu yang nggak benar, Ya. tapi saya nggak tahu gitu. Nah akhirnya saya jadi suka belajar. Ya. Nah dari suka belajar gitu ya, Kalau ya belajar karena kita minta dipimpin sama Roh Kudus ya, Tuhan kasih revelation dong kan. Ya, betul. Walaupun banyak orang tidak setuju gitu karena mereka kan udah dapat cetakan. udah Saya bilang diajarin cetakan. yang berbeda. Jadi kan kebanyakan orang tuh banyaknya ikutan jumlah banyak kan. Oh iya dong. Dan kalau menurut saya ya, mereka nggak belajar. Jadi apapun orang ngomong itu main telan gitu loh. Loh itu namanya nggak belajar, itu namanya dibohongin. Ya, tapi kan ya kita ngucap syukur sih. Kalau saya sih selalu mikirnya, saya sih ngucap syukur itu anugerah Tuhan. Ya. Tapi saya juga tetap maksudnya untuk keep myself, maksudnya to be humble. Ya. Maksudnya setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Maksudnya pasti juga satu hari kalau saya percaya one thing, kalau hati kita memang benar ya mau cari Tuhan, pasti Tuhan akan bawa kita nanti itu menuju itu kepada kebenaran. Apa yang kamu ngomong itu tercatat. Nih tulisannya, kasih lihat. Iya, itu kan Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Ya. Dan juga kita akan ketemu siapa yang mencari dia akan menemukan. Ya, that's it. Dan semakin kita mencari, semakin kita menemukan. Yes, semakin kita menemukan rahasia ini, kita dibilang sinting. Enggak, tapi saya kalau saya tuh semakin saya menemukan, saya semakin benar-benar ayat yang betapa kita mesti ngerti dalam, tinggi,
luas itu kan. Mhm. Semakin kayak saya tuh, aduh Tuhan, saya tuh belum tahu apa-apa. Dan itu bikin kita semakin lapar dan haus. Hmm. Semakin kita mau belajar firman lagi, Tuhan tolong ajarin Oh ini iya. apa. Terus udah gitu, Iya. supaya kita benar-benar jadi pelaku firman ya, hidup yang sesuai yang Tuhan mau, nggak cuma jadi teori gitu kan. Oh iya. Di sini Hmm. ya, kalau kita belajar benar nih ya, nggak perlu dikomando. Ya. Nggak perlu dikomando, nggak perlu oh, kamu harus begini. Nggak. Kalau kita udah ngerti, kita takut sendiri. Ya, dipimpin sama Roh Kudus. Takut sama Tuhan Tuh, sendiri, takut beneran. Mau tapi itu loh, ngapa-ngapain. Kenapa? tapi ini benar-benar loh, ini this is my concern lately. Tuhan, kenapa ya? Maksudnya kita itu kan semua anak-anak Tuhan sudah dikasih Roh Kudus. Hmm. Tapi banyak sekali orang yang mereka tidak punya kepekaan akan dosa gitu. Kayaknya maksudnya kayak misalnya contoh, ada satu orang yang pemarah misalnya kan. Dia kalau marah itu tidak merasa apa-apa gitu kan. Kalau menurut pengalaman saya, kalau saya melakukan sesuatu, nggak perlu ada orang kasih tahu saya, hati saya tuh udah tahu, Roh Kudus tuh udah kasih tahu gitu loh. Nah itu yang saya lagi pelajarin, apa penyebabnya dan bagaimana supaya maksudnya ya kita semua anak Tuhan itu punya kepekaan itu gitu kan. Oh, caranya Pernah satu. belajar tentang itu Caranya nggak? cuma satu, nggak ada yang lain caranya. Disebutkan apa? Jadilah pelaku. Pelaku firman, ya Itu aja. betul, Kalau kita jadi pelaku firman, kita nggak perlu khotbah sama orang. Orang akan betul. melihat bagaimana cara Hidup hidup kita, kita. betul. Kitalah bukunya. Itu Gitu. benar banget, itu benar banget. Jadi kita Kayak tuh satu, kalau kita udah beda dengan gereja, kita disebut sesat. Saya dibilang orang sesat udah nggak tahu berapa kali. Saya disebut sinting. Yang ngatain saya sinting keluarga saya. ya, tapi balik lagi lah, kalau mungkin Tapi karena keluarga saya yang ngatain saya sinting. Sekarang sinting semua ngikut saya. balik lagi kan itu kan sebetulnya ya kita ini anugerah lah kalau udah bisa dibukain. Balik lagi, dulu saya sempat, aduh ini kenapa sih jadi kayak saya jadi apa ya, jadi kenapa ya, maksudnya nggak ada yang ngerti gitu loh, maksudnya kok anggapnya apa ya, ya yang tadi kamu bilang, jadi kita yang dianggap salah gitu. Tapi belakangan semakin saya belajar lagi gitu, ya Tuhan tolong saya, bagaimana saya bisa menanggapi ini semua gitu kan. Dan saya semakin mendapatkan ya udah, mesti humble tetap, karena kan ada ayatnya, terimalah mereka yang imannya lemah gitu kan. Kalau dulu tuh saya suka, aduh males banget deh, maksudnya ngomong sama orang ini gitu kan. Tapi kalau Tuhan kirim, ya udah nggak apa-apa, didengar aja sambil pelan-pelan, maksudnya kita terus bagiin firman kan, firman itu pasti akan bekerja. Firman Tuhan bilang sesuai kehendak Tuhan kan. So since there I'm learning gitu, maksudnya benar-benar Kalau ada Tuhan pertanyaan tahu. silakan aja Ibu Chen. Kalau ada pertanyaan tentang apa aja, tentang firman Tuhan, apapun ayatnya, kita akan bahas sama-sama di sini. Kita akan belajar sama-sama. Iya. Nah Jadi, itu saya suka, karena gini, kita kan semua manusia itu kalau Tuhan bilang kan in community ya, ada satu pengajar, ada apa, dan maksudnya kita nggak usah, jadi kalau ini kan gini, kalau kamu tinggal di luar, apalagi Tante Agatha, orang Belanda itu straight to the point banget. Tapi kalau misalnya berdiskusi atau ada sesuatu yang tidak sama, nggak apa-apa, kita omongin sampai masing-masing kita mencari kebenaran gitu kan. Tapi kalau misalnya belum sampai bersatu juga nggak apa-apa. Bukan berarti maksudnya kita nggak enak atau bagaimana. Kalau masing-masing belum ketemu, masing-masing belajar lagi sama Roh Kudus gitu kan. Nggak usah argue terus juga gitu loh. Bukan itu aja. Yang pasti begini. Di sini, saya tugasnya memberitahu apa yang tertulis. Datanya apa. Saya ini orang komputer. Segala sesuatu harus pakai data. Kalau ngomong nggak pakai data, jangan ngomong sama saya gitu, percuma. Betul. Harus pakai data. Saya juga nggak suka tuh. Banyak orang kalau ngomong begini, saya tungguin. Bapak ada tadi ngomong, datanya apa, referensinya apa, ngasih tahu saya. Kalau referensinya nggak ada, Yesus dalam hidupnya dia, kalau ngomong,
Ada Ada tertulis. tertulis. Ya. Bahkan ditantang, tidakkah kamu baca? Ditantang loh. Hmm. Tidakkah kamu baca? Jadi Yesus kalau ngomong semua pakai data. Kalau Yesus ngomong pakai data, lalu kita ngomong nggak pakai data, siapa kita? Siapa yang mau denger? Yesus ngomong kalau nggak pakai data, Agree. siapa yang mau denger? I agree. Siapa orang ini? Kita tahu bapak ibunya. Bapaknya tukang kayu, ibunya si Maria. Ini ngomong seperti orang punya kuasa, dikatakan. Kenapa? Kuasa apa? Kok pinter? Yesus pinter. Dia belajar. Tertulis dia belajar. Gak percaya? Kita buktiin ya. Jangan pernah pikir Yesus nggak belajar. Yesus juga belajar. Oh, dia kan Tuhan. Walaupun dia Tuhan, dia dalam rupa manusia. Ya, lihat. Mana? Ya. Di dalam buku apa kira-kira? Dia belajar. Siapa yang ngomongnya? Oke, buku Lukas. Ya. Kan Yesus belajar di bait suci kan. Dia bilang begini. Mana tuh? Mana tuh? Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Lembaga Indonesia bilangnya Alkitab. Kacau nggak nih? Kacau nggak nih? Ini Kacau. kacau. Alkitab. Emang Yesus zaman Yesus ada. ada Alkitab? Enggak, Ini Yesaya. kacau. Dalam bahasa aslinya nggak ada kalimat Alkitab. Tapi Lembaga Indonesia mencatat Alkitab. Supaya apa? Kita orang Kristen harus baca Alkitab katanya. Sedangkan yang dibaca Yesus adalah kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Tertulis di sini. Jadi Yesus belajar. Bukan nggak belajar. Dia belajar. Yesus belajar. Dia yang adalah Allah tidak mau ngaku dirinya Allah. Ya. Dia nggak mau ngaku dirinya Allah. Dia tidak mau ngaku dirinya adalah Tuhan. Dia nggak mau ngaku. Tertulis nggak? Tertulis. Ayo, ya, teman-teman yang udah belajar, gimana? Dia nggak mau ngaku dirinya Allah. Ayo, gimana? Buku apa? Ayo. Ayo dong. Yang lain, yang udah belajar gitu lama, buku apa? Dia tidak mengaku bahwa dirinya Allah. Jangan saya terus. Ayo. Bu Erni, Lucy, Ivan. Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus. Perasaan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tuh Allah, tidak menganggap setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia nggak mau ngaku di Allah. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, sama menjadi dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ini bahasa mesti ngerti. Dalam keadaan sebagai manusia, ini harus kita tahu ini apa artinya. Ya. Yesus yang adalah Allah, dia tidak pernah mau ngaku dirinya Allah. Tapi orang Kristen mengtuhankan Yesus Kristus tanpa mengerti kenapa dia adalah Tuhan. Dan ini yang membuat orang manusia di muka planet bumi ini, terutama orang Islam, terutama orang Yahudi, tidak akan pernah dalam hidup mereka mau mengakui siapa Yesus. Karena orang Kristen kerjaannya ngerusak yang namanya Yesus. Merusak mereka. Gereja merusak nama Yesus. Kalau memang Yesus benar,
Kenapa orang Islam nggak mau percaya? Kenapa orang Yahudi nggak mau percaya? Karena yang rusak orang Kristen. Yesus Tuhan bukan? Tuhan dong. Terus dia mati nggak? Mati. Matinya gimana? Di kayu salib. Tanya lagi. Kok Tuhan bisa mati? Oh, ntar dulu. Dia kan Tuhan. Dia bangkit. Orang Belanda, orang Australia, sama orang Amerika, kalau dia bilang, Tuhan mati nggak? Mati. Di kayu salib. Kok bisa mati? Oh, ntar dulu dia bangkit. Bahasa kerennya apa? I don't care. Judulnya aja udah mati. Tuhan sudah bisa mati walaupun dia bangkit lagi. I don't care. Why I don't care? Namanya udah mati. Dia mau bangkit 1 detik kemudian, 10 tahun kemudian, 3 hari kemudian, 4 hari kemudian mau bangkit. Mati. Contoh, kita di semua. Oke, ini jawabnya. Bapak Ibu sekalian jawab. Kita mati nggak pasti? Mati. Pasti Pasti mati. Saya tanya, bangkit lagi nggak? bangkit. Bangkit. Tuhan dong. Bukan, kita Loh, tetap manusia. Yesus kan mati, lalu dia bangkit, dibilang Tuhan. Kita mati bangkit juga. Kita anak Tuhan. Kalau Yesus mati, bangkit, dibilang Tuhan. Kalau kita mati, bangkit, dibilang anak Tuhan lah, saya bilang Tuhan dong, sama. Ini yang bikin mereka nggak percaya. Karena kita membuat Yesus jadi Tuhan tanpa mengerti kenapa dia Tuhan. Kalau kita bicara sama orang-orang model kayak begini, jangan bawa-bawa Yesus Tuhan. Bawa Yesus sebagai manusia. Tunjukin gimana hidup sebagai manusia yang sempurna, yang berkenan di hadapan Allah. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Itu caranya. Kalau ditanya sama orang lain nanti, suatu hari nanti, jawabannya gimana? Yesus Tuhan bukan? Ayo, saya tanya, Pak Anfal. Yesus Tuhan bukan? Saya tanya. Tuhan. Tuhan. Dia mati nggak? Mati. Jangan bilang mati, Pak. Udah belajar gitu Tidak, lama. dia menyerahkan nyawa kepada Bapak. Dia tidak mati. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Itu yang tertulis. Tapi orang Kristen balikin semua, dibulak-balik. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan di dalam buku berapa? Yohanes berapa? 10. 11. Yohanes 10. 10. Mengatakan apa? Biji gandum. Bukan biji gandum. Nih, Dan baca. aku menyerahkan nyawa kepada Bapa dan aku Ya. berhak mengambilnya kembali. Yes. Ya, mana tuh? Gimana ya? Ayat 17 ya? 17 ya? 18. Mana tuh? Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun bisa mengambilnya daripadaku. Tidak ada seorang pun bisa mengambil nyawanya Yesus. Melainkan aku sendiri memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini Tuhan yang kita sembah. Nih manusianya nih. Yesus nih. Yang bisa memberikan nyawanya dan bisa mengambil kembali. Dan dia berikan nyawanya kepada siapa? Kepada siapa? Bapak surgawi. Bapaknya. Tercatat nggak dia kasih ke bapaknya? Iya, tercatat. Kita lihat Injil semua mencatat. Injil semua mencatat bagaimana Yesus mati. Yaitu dengan cara mengatakan apa? Bapak, kuserahkan nyawaku ke Bapak, dalam kuserahkan. tanganmu. Ya, Nyawaku ke dalam tanganmu. ya, lihat. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kuserahkan. Ini bahasa mesti benar, kuserahkan nyawaku. Ya. Kepada Bapak. Kalau kita mati kepada siapa? Pada maut. Maut.
Tertulis Roma 5. Maut yang berkuasa atas hidup kita. Yang punya maut siapa? Iblis. Iblis. Tercatat di buku apa? Buku apa? Ibrani 2 ayat. Di mana tuh? Saya juga lupa. Baca, Bu. Iblis yang berkuasa atas maut. Maut iblis punya. Kematian tuh iblis punya. Itu yang tulis. Itu data. Kalau maut yang punya iblis, lalu Yesus datang ke dunia ini, kerjanya ngapain? Memberikan contoh. Nih. Eh. Eh. 15 jangan. Bangkitan. Baca, Pak, yang kencang. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut. Kalau dibinasakan maut, dibinasakan, setannya binasa nggak? Binasa. Binasa. Pertanyaan, kapan Yesus membinasakan maut? Pada hari kebangkitan. Pada saat kita bangkit. Kenapa? Karena maut tidak bisa menguasai lagi. Iya, kita hidup kekal. Kita hidup kekal. Itu jelas itu. Tapi orang Kristen, aduh, hidupnya amburadul, men. Karena belajarnya amburadul. Ya, banyak sekali hal-hal. Jadi kalau kita ditanya sama orang, Yesus Tuhan bukan? Yesus adalah Tuhan kalau kalian ngerti. Sekarang pertanyaannya, kalau dia Tuhan, dia mati nggak dia? Enggak. Yang bilang dia mati siapa? Orang Kristen bilang, itu orang Kristen yang bilang bahwa dia mati. Alkitab mencatat, Yesus memberikan nyawanya kepada Bapaknya, bukan kepada maut. Tidak ada seorang pun. Mesti ingat ya, Yesus itu di atas maut, bukan maut di atas Yesus, bukan. Yesus berkuasa atas maut, bukan maut berkuasa atas Yesus. Jangan dibalik. Orang Kristen balik. 1 Tesalonika, kita buka. Ibu Cian yang baca deh kali ini, gantian. 1 Tesalonika, bener nggak sih? Ini di sini kan udah subuh nih. Oh Saya iya, nggak tahu. bisa keras-keras. Oh, emang tinggal. Oh iya, oke, sip, boleh. Kita terbalik jamnya kan. Mm-mm. Saya mendengar aja kalau ngomong harus Boleh. pelan-pelan juga. Thank you ya. Hmm. Kok Tesalonika? Timotius 1 Timotius 6 ayat 16. 16, betul. Ya. Baca, Pak. Yang kencang. Yang dibiruin aja. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini data. Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sekarang saya tanya, kalimat yang tidak takluk kepada maut, bisa mati nggak? Tidak, Kalau mati dia tidak bisa takluk. mati. Kalau dia mati, Tapi dia takluk. sedetik. Kalah, dia kalah. Matinya cuma sedetik. Mati dia sedetik. Tetap kalah. Tetap mati, kalah dia. Tetap kalah. Tetap takluk karena dia mati. Walaupun Iya. cuma sedetik dia mati, dia bangkit lagi. Dia udah kalah. Setuju nggak? Iya, pokoknya mati aja ya. Mau berapa kek? Mau sedetik kek, Mati. mau 1/4 detik kek, mau 1/juta detik kek, mati. Takluk itu namanya. Yang namanya tidak takluk, nggak bisa mati. Itulah Allah kita. Terus bagaimana dengan ini, Pak, perumpamaan yang di Yohanes 12 ayat 24. Yohanes, 12 ayat 24. di sini jam 10, 12, 24. Mengenai gandum. Kenapa gandum? Kemarin kita bicara. Iya, Sungguh jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap biji saja. Ini bicara apa? Yesus, kalau tidak dibuat mati, ingat kalimatnya.
Dia dijadikan mati, bukan dia mati. Betul? Begitu ya. Iya, betul nggak kalimatnya? Korintus. Betul nggak sih Korintus? Sebab yang di kalimat terakhir itu loh Pak, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Betul, jika mati. Pertanyaannya, kalau dia mati, bijinya mati, apa dia bisa berbuah? Tidak. Nggak bisa. Kalimat dia mati itu kalimatnya ditanam. Betul? Mm. Ditanam. Dia jadi hidup. Ya. Sama seperti Kristus. Dia yang tidak mengenal kematian, apa? Tidak mengenal dosa, dijadikan dosa Dijadikan di kita. dosa. Betul nggak? Di mana? Korintus Ya. berapa? 15 ayat 3. Ya, 5 ayat 21. Ini yang dipakai oleh Martin Luther. Manusia paling konyol di dunia. Betul nggak? Paling bawah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal kematian. Dosa adalah mati. Telah dibuatnya menjadi mati karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam dia, kalimat di dalam dia, orang Kristen nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu orang Kristen. Tambah tanya orang Kristen. Apa artinya di dalam nama Yesus? Bapak terima kasih atas firman yang Tuhan berikan. Bapak terima kasih atas makan yang Tuhan berikan. Bapak terima kasih atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bla 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 bla, panjang selebar dari ujung langit sampai ujung langit, doanya bisa berjam-jam. Dalam nama Yesus, amin. Saya tanya, apa artinya dalam nama Yesus? Kamu doa udah Kita, panjang. Udah kita hidup di dalam Dia. Kita hidup di dalam dia. Sekarang kita nggak hidup di dalam dia. Lalu kita berdoa dari Sabang sampai Merauke. Dalam nama Yesus, hidup nggak di dalam dia. Malu-maluin nggak sih? Kalau mau jadi Kristen yang benar, hidup jadi dia. Yang disebut bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita bilang kita bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup, ini perbuatan kita, pikiran kita, segala macam itu pikiran kita atau pikiran Kristus? Kristus. Pikiran Kristus. Sekarang pertanyaannya, tahu dari mana saya punya pikiran Kristus? Hidup di dalam buah Roh Kudus. Dalam Roh Kudus artinya Yesus ngajarin kita jangan Berbuat dosa lagi. karena dia tidak mengenal Dosa. dosa. Kalau dia tidak mengenal dosa, demikian pun kita harus tidak mengenal dosa. Alias jangan berbuat dosa. Orang Kristen kerjaannya berbuat dosa. Habis berbuat dosa minta ampun sama Tuhan. Lalu ngatain orang Katolik. Lihat tuh orang Katolik kerjaannya minta ampun sama pendetanya. Buka itu namanya apa? Apa Ibu Erni panggilannya tuh? Di ruang apa? Di Ruang pengakuan. ruang pengakuan dosa. Krek. Pastor, saya barusan berbuat dosa. Saya minta ampun. Ngatain orang paling jago orang Kristen. Dia, coba lihat dia. Tiap akhir bulan. Ngapain akhir bulan? Panval di gereja tiap akhir bulan ngapain? Atau awal bulan? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus suruh ngapain? Aku dosa. Minta Ngaku ampun. dosa. Tiap kali perjamuan kudus suruh ngaku dosa. Rame-rame lagi, nggak tahu malu. Ngaku dosa di gereja rame-rame untuk mengambil perjamuan kudus. Kasihan. Pergi ke gereja menjadi sebuah ritual. Ritual apa? Ritual pengampunan dosa. Senin sampai Sabtu, hidup mau hancur kayak apapun, nggak penting. Yang penting percaya Yesus selamat. Yang ngajarin siapa? Cuma modal percaya Yesus selamat. Siapa yang ngajarin? Martin Luther. Martin Luther.
Gara-gara Martin Luther, manusia Kristen di zaman sekarang jahatnya minta ampun. Saya kasih tahu data-data mengenai Martin Luther. Itu pelajaran saya dulu Martin Luther. Saya ajar habis guru saya. Nih, Martin Luther punya masalah begini, 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 begini. Ada lagi profesor S3, orang Indonesia, sekolah top 10 sekolah teologi terbaik di Amerika. Saya tanya, Martin Luther gini-gini. Kamu jangan lihat buruknya dong. Kamu lihat bagusnya dong. Ini kan orang Kristen gitu. Jangan lihat pendetanya. Lihat Tuhan aja. Betul? Ngomong gitu? Ya. Ini Iya, gereja begini-begini betul. nih. Jangan lihat pendetanya. Lihat Tuhannya. Artinya apa? Ke gereja terus. Lu jangan lihat pendetanya. Pendetanya mau ngajarin nggak bener juga. Pendeta yang penting datang ke rumah Tuhan. Jadi pendeta kalau ngomong nggak bener, kita nggak mau denger. Nggak apa-apa. Yang penting datang ke gereja. Jadi kalau mau selamat datang ke gereja. Bukan datang ke Tuhan. Jahat nggak tuh? Dan gak heran saya mengatakan, agama terjahat di planet ini adalah agama Kristen. Agama yang bicara ya, bukan orang, agama. Karena yang bikin manusia. Kasihan, kasihan sekali. Ya. Kalau kita nggak baca baik-baik, aduh. Yesus dibilang sinting nggak? Yesus dibilang gila nggak Yesus? Iya. Yang ngatain dia gila siapa? Tidak waras. Ya. Yang ngatain dia gila siapa? Siapa itu orang-orang Farisi? Mari kita lihat siapa yang ngatain dia gila. Ahli Taurat. Mari kita lihat siapa. Baca Pak. Baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Siapa yang bilang? Siapa yang ngatain dia gila? Orang ahli Taurat atau Ini Farisi. ditulis siapa? Keluarganya sendiri, Ya. keluarganya sendiri. Oh, keluarganya ya? Ini bacanya apa? Iya, keluarganya. Dan hendak mengambil dia, sebab kata mereka, dia. Oh iya, iya. Keluarganya sendiri bilang dia gila. Apakah Yesus ngajarin sesuatu yang gila? Apa yang Yesus ajarkan di Israel? Waktu Yesus datang ke dunia ini, lalu dia baca buku Yesaya, dia baca buku Yeremia, dia baca bukunya Musa, semua buku yang tertulis, dia baca. Pertanyaannya, orang Israel baca nggak? Baca. Baca juga. Yesus ngajarin sesuatu yang mereka udah tahu belum? Udah. Udah tahu, tapi kenapa Yesus ngajarin lagi? Karena cara mengajarannya beda. Bukan. Tercatat. Di Matius 23. Apa dikatakan? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini. Cuma ngajarin doang. Lakukan tidak. Apa bedanya dengan gereja zaman sekarang? Ngajar doang. Lakukan kagak. Bebas mau gue. Kawin di gereja yang sama. Cerai di gereja yang sama. Kawin lagi di gereja yang sama. Ya. Dibaptis di gereja yang sama. Tumbuh bersama. Pelayanan bersama. Korupsi rame-rame. Masuk gereja rame-rame. Kasih persembahan rame-rame. Maling semua di dalamnya. Gimana? Yesus cuma bilang jangan berbuat dosa lagi. Itu doang yang diajarin. Jangan berbuat dosa lagi. Titik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala Perintahku. Yohanes perintahku. 14:15. Yohanes 14:15. Itu ajarannya dia.
Yang Yesus ajarkan di Israel, semua orang Israel udah tahu. Yang Yesus kasih tahu adalah, aku datang ke dunia ini bukan untuk apa namanya? Menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk Menggenapi. menggenapi. Dari 1 sampai 10 dia kerjain semua. Setelah dia genapi semua ini, orang Kristen bilangnya apa? Kita nggak perlu lagi hukum Hukum Taurat. Taurat. Karena apa? Karena Yesus Yesus sudah lakukan buat melakukan semuanya Buat buat kita. kita. Bagaimana dengan hukum kasih, Pak? Apa hukum kasih? Kasih tahu saya dulu, apa itu hukum kasih? Ya, kalau sudah mengasihi, pasti tidak melakukan pembunuhan. Kalau sudah mengasihi, tidak memiliki keinginan untuk mengambil istrinya, suaminya, dombanya, dan lain-lainnya. Jadi mengasihi itu sesuatu yang mutlak. Maka disebut hukum kasih. Jadi maunya ngomong apa, Pak? Kan sering itu hamba Tuhan yang sampaikan. Yang penting mengasihi. Kalau sudah mengasihi pasti tidak melakukan perbuatan jahat sebagai pengganti dari 10 seakan-akan. Memang benar, satu mengasihi Allah, satu mengasihi manusia kan? Ya, Itu hukum kasih, hukum yang terutama, Matius 22. Ya, inilah hukum yang pertama. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, betul? ya. Jadi itu sudah Mewakili semua. mencakup, mewakili, ya benar, Iya. benar Pak. Benar Iya. dong, kita mengasihi Allah 1 sampai 4, mengasihi manusia 5 sampai 10. Ya. Tapi Itulah yang orang Kristen hukum. bilangnya apa? Sudah dilakukan oleh Kristus, kita nggak perlu. Hmm, Itu orang Kristen. Nggak heran orang Kristen kerjanya melanggar perintah Allah. Setelah melanggar, jangan takut. Ada tukang tambel, namanya Yesus. Dia yang kerjain buat kita. Sehingga setelah ini, ada tambel ini, kalau kita berbuat dosa, melanggar perintah Allah, jangan khawatir. Yesus yang sudah lakukan buat kita, tambel ban. Sehingga keluar statement, dosa dulu, dosa sekarang, dan dosa Yang akan datang yang akan datang sudah diampuni. Gila. Dosa yang akan datang sudah diampuni. Artinya apa? Disetujui. Nanti yang akan datang kalau kamu berbuat dosa, nggak usah takut. Setelah disetujui, dikasih lampu hijau. Berbuat dosalah terus. Kenapa? Sudah diampuni yang akan datang. Yang akan datang, tahu nggak? Nggak tahu. Dosa apa? Nggak tahu. Jangan khawatir. Kalau you melakukan dosa di masa yang akan datang, sudah diampuni Yesus di kayu salib. Gila nggak tuh ajaran? Gereja loh yang ngajarin. Setelah ajaran ini keluar, lalu keluar ajaran baru. Kita dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Keselamatan itu sekali. Tapi pertobatan, Berdosa tiap hari, pertobatan Tiap tiap hari. pertobatan setiap hari. Keselamatan cuma sekali, pertobatan setiap hari. Lalu saya tanya, apa syarat utama bertobat? Berdosa. Tidak berbuat Harus lagi. berbuat dosa. Kalau kita nggak berbuat Iya. dosa, ngapain bertobat? Jadi, Ya, kalau kita berbuat dosa, baru kita bertobat. Lalu keselamatan sekali, pertobatan tiap hari. Syarat utama bertobat, berbuat dosa. Jadi kalimatnya, keselamatan sekali, berdosa berdosa Tiap hari. tiap hari. Yang ngajarin siapa? gereja, Gereja. doktrin. Enak ya begitu. Saya Ini tanya, udah direkam ya. rekam. Ya, kemarin kita nggak rekam panjang-panjang lebar. Saya tanya, kita kumpulin agama-agama di dunia. Lalu kita bilang sama mereka, kamu pasti masuk surga kalau kamu percaya Yesus. Sesudah itu, mau ngerampok kek, mau punya bini 5 kek, mau ini kek, terserah.
Yang penting percaya Yesus. Keselamatanmu terjamin. Yang penting setelah berdosa, minta ampun. Berdosa, minta ampun. Lalu, dosa kamu yang akan datang sudah diampuni sama Yesus. Gak usah khawatir. Saya tanya, dunia ini jadi Kristen semua nggak? Ya, Jadi Kristen semua pasti. ya, karena enak berbuat dosa terus. Tapi kenapa nggak semua jadi Kristen? Tidak berbuat dosa lagi, harus Karena orang Kristennya bertobat. juga bingung sendiri. Kenapa? Karena Tuhannya bisa mati. Oh my God. Tadinya mau percaya, ntar dulu. Tuhannya mati. Ngapain kita percaya sama Tuhan yang bisa mati? Sedih nggak sih orang Kristen? Menyedihkan nggak sih? Itu gara-gara Martin Luther semua. Gara-gara Martin Luther, gara-gara John Calvin. Mereka yang menciptakan Protestanisme. Dari Protestanisme keluarlah semua. Baptis, ya, keluar Metodis, keluar Karismatik, Pentakosta, Battle, seabrek-abrek keluar dari mereka. Semua mau gue. Jahat. Jahat sekali. Jahat. Makanya belajar di sini keras. Yang kita makan bukannya bubur. Makannya apa, Ciarni? Nasi campur kenanga. Ya. Udah nggak makan bubur lagi, betul nggak? Betul. Makan batu kalau bisa kita makan di sini. Kalau kita udah belajar pintar kayak begini, siapa yang bisa bohongin kita lagi? Siapa yang bisa bohongin? Semua disaring dengan firman Tuhan. Yuk ngomong apa barusan? Mana datanya? Firman Tuhannya apa tulis? Nggak ada. Jangan ngomong, nggak akan saya percaya mohon kamu. Oh ada nih ayat ini, mari kita buka ayatnya. Bener nggak kamu bacanya? Saya gitu orangnya. Orang kalau diskusi sama saya, kasih ayat, saya paling seneng. Kenapa? Mari kita buka ayatnya. Ya. Udah berapa banyak kita belajar, orang kasih ayat, kita buka. Ternyata bacanya salah. Udah berapa banyak? Banyak nggak? Banyak banget. Banyak banget. Ayat dikasih, bacanya nggak tahu. Ya. Selidik punya selidik, udah gitu banyak lagi. Lembaga Alkitab Indonesia yang salah cetak, banyak nggak? Iya. Udah banyak salah cetak, dipercayain lagi sama orang yang nggak belajar. Tuh, ayatnya ngomong itu salah cetak, bos. Jadi, belajarlah yang benar. Ya. Belajar yang benar. Kedua, ini mesti jalan. Tuhan kasih kita ini bukan buat cuman ditempel doang. Nih, jidat nih dalamnya isinya ada isinya nih. Pakai. Yang namanya otak tuh dipakai. Yang namanya pemikiran harus dipakai. Jangan buat tempelan doang, buat pajangan. Jangan. Dipakai. Firman Tuhan itu banyak sekali. Para pendeta maupun gereja mengatakan, pakai iman, jangan pakai pikiran. Betul? Percaya Iya. saja. Betul? Iya. Gobloknya minta ampun. Iya lagi semua. Satu gereja. Oh iya, iya jangan pakai. Yang penting percaya pakai iman. Goblok minta ampun beneran. Saya sih berani ngomong goblok. Kenapa? Memang digoblok-goblokin kita. Percaya firman pakai apa? Nggak pakai otak.
pakai percaya. Nggak masuk akal. Hmm? Siapa telepon? Ya. Baca firman Tuhan tuh harus pakai otak. Jangan nggak pakai otak, pakailah otak kita. Tuhan kasih kita otak untuk mikir. Berpikir bukan pikir hidup, tapi pikirkan apa yang Tuhan katakan, apa maksudnya, apa maunya dia. Kalau kita modal percaya aja. Kalau modal percaya aja, Tuhan suruh bunuh, bunuh. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Udah mau jam 10 soalnya. Mau pergi kerja. Mau tanya, oh Hendrik, Ya, silakan langsung. itu Elisa mengikuti Elia itu, Mhm. kenapa kalau dia mau langsung ikut gitu? Memang dia kan Tuhan bilang sama Elia bahwa nanti yang nerusin kamu Elisa, tapi cuman dikasih jubahnya aja kok langsung mau ikut gitu loh. Mhm. Apa dia tuh udah pernah kenal siapa Elia atau gimana? Mhm. Kayak kalau diterapkan sekarang gitu, Mhm. tuh kan ada pemimpin, ya kamu ikut aja gitu, kamu nurut Oke, aja itu ada di gitu kan. buku apa? Di Raja-Raja, Raja-Raja berapa? 19 ya kalau nggak salah. satu Raja-Raja. Berapa? Kalau Elia satu Raja-Raja, Elisa dua Raja-Raja. Enggak, pemilihannya. Oh, 19 mungkin ya. Saya 19. nggak buka. Ya. Kok 14? 19. 19. Elia ke Gunung Horeb ini waktu dia mau bunuh diri bukan? Terus ayat berapa ya? Berikutnya itu yang 19 Elisa terpanggil. Ini ada tulisan begini nih. Pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun. Lalu seharus cuma mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat. Dan harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Betul? Ini yang ngomong siapa nih? Ya. Ini yang ngomong siapa nih? Ya. Ini firman Tuhan. Tuhan. Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memilih Elisa, betul? Hmm. Betul, pertanyaannya. Yang sering kita pelajari. Kenapa Elisa bisa dipilih? Hmm. Ya terbukti dia merespon dengan taat. Ingat pelajaran sekolah? Ingat, Apa? Kenapa dia bisa dipilih? karena dia rajin, dia cerdas. Itu kan sekolah. Kalau Iya kalau Elisa, sekolah. itu kan sekolah. Kalau orang sekolah bisa jadi juara 1, Mm-mm. dia rajin, dia benar-benar kerja keras, sekolahnya pintar, udah paling pintar di sekolahan, maka dia pilih menjadi juara 1. Pertanyaannya, sekolah udah pilih dia sebelum dia belajar atau sekolah pilih dia karena dia belajar? Pilih dia karena dia belajar. Pilih dia karena dia belajar. Artinya kalau sampai pilihan itu sudah ada belum? Ada, Sudah Ada. ada. Tergantung orangnya siapa, betul? betul. Untuk dipilih Ya. harus ada syaratnya, bukan? Iya. Nah, sama. Tuhan, orang Kristen kalau bacanya apa? Kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan. Pertanyaannya kenapa Tuhan pilih lu? Kan gitu. Iya. Kenapa Daud dipilih? Kenapa Saul dipilih? Kenapa Elisa dipilih? Karena dia juara. Artinya juara, dia melakukan apa yang Tuhan Mau inginkan. suruh. Hmm. Hidupnya benar.
Apa Tuhan pilih orang sembarangan? Pilih orang yang hidupnya yang berantakan? Kan enggak. Kan Tuhan tahu masa depan. Tuhan tahu masa depan. Contohnya siapa? Saul. Saul udah dipilih Tuhan. Kok bisa kabur dari Tuhan? Apa Tuhan yang mau? Enggak, Pada Saulnya saat Saul sombong. meninggalkan Tuhan, Tuhan tinggalkan? Iya, Saul ditinggalkan sama Tuhan. Kan Tuhan udah tahu masa depan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan pilih pada saat dia benar. Pada saat kamu berubah setia, Tuhan tinggalkan. Itulah Tuhan kita. Dia nggak jadiin kita, orang bilang robot. Ya memang kita bukan robot. Kita ciptaan Dia yang sempurna. Itu roh Tuhan mundur dari Saul, Pak. Jadi Yes. penyebab utama apa, Pak, sebenarnya? Penyebab utamanya karena Saul kurang ajar. Jadi nabi. Oh, oh, dia mau mencoba jadi nabi gitu. Iya. Dia tungguin nabi yang datang, dia jadi nabi. Ya. berarti karena Elisa hidupnya benar gitu ya. Udah pasti. Pasti. Ayub. Apakah dia seorang nabi? Bisa dibilang gitu. Orang Bisa. Islam bilang dia Nabi Ayub. Tapi dia bukan nabi. Karena tidak ada catatan dia pergi ke bangsa-bangsa lain untuk nggak ada. Dia cuma hidup sebagai manusia biasa yang kaya raya udah. Selesai sampai ceritanya, betul? Tapi Tuhan memandang dia. Cornelius dipilih nggak sama Tuhan? Iya, Kenapa dipilih? karena hidupnya saleh, benar. Karena hidupnya saleh, benar, kasih sedekah kepada orang-orang Israel. Pertanyaannya, dia kenal Yesus nggak? Enggak, Nggak kenal Yesus. Udah hidup belum zaman Yesus? hidup. Udah hidup zaman Yesus. Tapi dia nggak kenal Yesus, tapi Allah memperhatikan dia. Kan aneh. Yesusnya udah pergi ke surga, dan Allah memperhatikan Cornelius. Orang Kristen di luar Yesus mati semua. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan ada manusia model Cornelius yang tidak mengenal Yesus. Tapi Allah memperhatikan dia. Bagaimana tuh? Orang Kristen tuh paling jahat. Orang hidup bener, kudus, hidupnya kudus, tapi tidak kenal Yesus, masuk neraka. Jahatnya minta ampun orang Kristen beneran. Kalau dikatakan eh, ikuti teladan Elisa karena dia lebih mencintai perkara rohani. Dia mau meninggalkan ketika dia membajak sawah, membajak dengan lembu-lembunya itu. Ketika ketemu dengan Elia, dia langsung mau tinggalkan, terus mengikut Elia, belajar perkara-perkara rohani. Nah, diambil sarinya bahwa ayo kita mengikuti teladan Elisa itu untuk mencintai perkara-perkara rohani lebih dari perkara-perkara dunia. Hmm. Boleh enggak ya gitu? Hmm. Ya boleh aja. Yang penting hidupnya benar, begitu aja. Hmm. Maksudnya perkara rohani itu hidup benar ya, eh, hidup menurut roh gitu ya, Roh Kudus. Ya, mari kita. Tuntunan Roh Kudus menghasilkan buah roh gitu ya. Hmm. Oke, oke. Bedanya pelayanan Elia dan Elisa itu apa sih? Kok jadi Sama- bulat, bingung. Sama-sama sama kan disuruh menggantikan Elia, sama. Sama ya. Iya. Kalau ditanya bedanya apa gitu, Hmm? bedanya pelayanan mereka itu apa gitu, ada beda nggak? Hmm. Karena beda Kayaknya sama. kalau Elia tuh kok ke raja-raja gitu loh. Tapi Gini kalau loh, Elisa kita mesti lebih tahu zaman ke dulu, rakyat. zaman dulu Tuhan kalau mau ngomong nggak langsung dari langit ngomong belum 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 enggak. Dia harus pakai perantara, Hmm, pakai perantara yang namanya ya. nabi, menjadi sambung sambung lidahnya Tuhan. Kepada siapa? Mm-mm. Kepada siapa? Ya kepada Nabi, Kepada kepada bangsa untuk Israel.
Ya, bangsa Israel. Kepada bangsa yang dipilih Tuhan katanya. Padahal bangsa Israel bukan bangsa yang dipilih Tuhan, tapi bangsa yang dijanjikan melalui Abraham. Hmm. Pertanyaannya, amburadul nggak sih orang Israel? Iya, Amburadul. Pertanyaannya, lagi satu. Orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, ada yang masuk? cuma Yosua dan Kaleb Oh, Yosua dan dan Kaleb. Sisanya? Sisanya sisanya orang-orang mati baru kan? kalau yang di Generasi atas baru semua kan? 20. Ya, yang di bawah 20 Apakah itu tahun. disebut bangsa pilihan? Hmm. Tuhan cuma punya Ya, satu bangsa janji. pilihan. Tuhan cuma punya satu janji, yaitu memberikan satu keturunan. Keturunan, satu kepada Abraham. Turunan Keturunanmu, Kristus. bukan keturunan-keturunan. Tapi keturunan, satu, yaitu Kristus. Dan lucunya lagi keturunannya, apakah orang Israel semua? Enggak, Contohnya siapa? semua bangsa-bangsa. Contohnya siapa? Kita. Bukan. Yesus turun dari orang Israel semua. Enggak, dari Rahab, Kanaan, dari orang Moab, Daud siapa? Kakeknya. Boas, Boas. Isai, Sama? Terah. sama Rut, Sama Rut. Rut orang apa? Moab. Orang Moab, bukan orang Israel. Ya, Keluar Daud. Dari Daud keluar Yesus kan? iya. Tapi orang Kristen memakai orang Israel sebagai bangsa pilihan. Sehingga orang Kristen kalau dengar Israel, wah dipuja-puja orang Israel. Siapa yang menghina orang Israel akan dihina Tuhan. Siapa yang mencaci maki orang Israel akan dicaci maki Tuhan. Betul? Betul. Iya. Iya, iya. Ya. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Mereka lupa Israel yang sesungguhnya adalah kita. Kitalah anak-anak janji melalui Kristus. Yang berhak menerima janji itu. Yaitu orang-orang yang berkenan di hadapannya. Itulah Israel sejati. Makanya Paulus mengatakan, bukan orang Israel yang lahir sebagai orang Israel yang sejati. Ingat itu. Kitalah Israel yang dikenan Tuhan. Yang dicangkokkan istilahnya. Di mata Tuhan, orang Israel sama kita sama di mata Tuhan, manusia. Lu kurang ajar, gue tinggal gitu. Kalau ditinggal Tuhan yang datang siapa? Iblis, Iblis. setan. Setan yang datang. Dijamin. Wah, sayang Jen udah tidur ini ya, udah subuh. Belum lah. Udah. Hendrik, kalau istilah dicangkokkan itu kan berarti nggak aslinya Pak ya, nggak begitu. Memang kita bukan aslinya, maka dikatakan oleh Paulus, kalau yang asli, cabang aslinya itu bisa dipatahkan Tuhan, dibuang ke dalam api, apalagi kamu yang cangkokan, jangan sombong. Itu tertulis itu. Jelas ya? Di mana ayatnya Pak? Bisa dilihat. Lucy di mana? Korintus ya? Di pokok anggur yang benar, Yohanes berapa itu? 15. Hah? Bukan. Ini yang ngomong Pokok anggur. Roma. Roma berapa ya? Oh, kirain pokok anggur yang Paulus yang ngomong. Ya, Roma berapa ya? Oh, apa namanya? Sisa Israel. Nih, sisa Israel. Ya, Roma 11. Ditulis di bawah. Roma 11. Dikatakan, nih. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon jatun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu. Ini mana nih? Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu, sebab jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antara sebagai tunas. Baiklah,
Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Orang Yahudi nggak mau percaya. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takut. Kita tulis. Ya, terima kasih. Jikalau Allah tidak menyayangkan cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu kalau kamu nggak bener. Yang asli dipatahin, apalagi kamu yang cangkokan. Jangan sombong. Nih, saya udah kasih tahu. Segala sesuatu yang saya katakan, semua ada datanya. Ada datanya. Nggak percaya, Iya. tinggal cari. Gampang ketemu pasti. Itu 1 Samuel 28, Pak ya. Saya mau tanya, apa artinya Urim, Pak ya? Hah? Urim dan Urim. 1 Samuel 28. Saya nggak tahu itu. Saya baru dengar. Mungkin saya kelewatan. 28 ayat. Itu salah satu hari raya di Israel. Perdamaian ya, kalau nggak salah Purim. Ayat berapa? Nah, Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantara Nabi. Bahasa Inggrisnya apa coba kita lihat. And when Saul inquired the Lord answered him not, neither by dream nor by Urim. Urim. bahasa Ibrani tapi nggak diterjemahkan ya Alkitab. Nah, yang gampang aja Google. Baru kita pakai Google. What is Urim? Tuh. Urim translated Hebrew as the lights, flames, refer to sacred mysterious object. Oh, tanda berarti tanda. Tanda, Pak. Tanda, Pak ya. Tanda. Ya, Tuhan tidak menjawab baik dengan mimpi, baik dengan tanda, baik dengan perantaraan para nabi. Tanda. Bisa contoh tanda apa? Tanda Tuhan menulis di tembok. Ingat nggak? Ya, Nebukadnezar. Tangan Tuhan. Dia melihat tangan menulis di tembok. Terus Tumim, Pak. Urim dan Tumim gitu ada gitu, Pak. Aduh, di mana Pak lagi? pernah dengar Ini, gitu. di mana Tumim? Saya nggak menemukan yang Tumim, tapi ada saya pernah membaca di Itu apa? coba tanya Dokter Kasan. Dia dalemi itu. Tumim. Urim dan Tumim. 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 Ada di mana Tumim? Kalau Urim sudah jelas ya, tanda. Tumim. Kan perlengkapannya Harun itu kan? Iya, kemungkinan sarana ini apa? Ya, Yang untuk dianggap suci menentukan. gitu. Ya, kayak Kemungkinan batu itu. gitu. Ya. Untuk mengetahui kehendak Allah. Keluaran 28 dan 29. Keluaran 28 29. Keluaran 28 ayat 29 benar. Demikianlah Ya, imamat juga. di atas jantungnya harus dibawa Harun nama perangnya apabila masuk kudus supaya menjadi tanda 28:30 ya. Kau taruh Urim tanda dan Tumim. Nggak tahu saya. Urim kan tanda nih. Langsung aja Tumim. What is Tumim? Tumim refers to sacred object used in Hebrew alongside the Urim to seek answer. Oh, okay. Sacred object. Jadi benda yang kudus. Tumim. Keramatkan. Benda kudus, nggak dikeramatin dan ujung-ujungnya jadi perdukunan. Benda kudus. Jimat ya, benda kudus Ya. dan tanda-tanda. Ya. Mari kita gambarnya. Image. Anfal, sorry tadi salah jawab. Kedengarannya Purim, nggak taunya Urim. Urim ya. Tumim dan Urim. Ini dua benda nih. Satu buat tanda, satu benda kudus. Ya. Dua gambar nih. Dua batu ini harus ada, dua batu ini. Lucu ya, zaman dulu ada gini-ginian ya. Iya. Nanti kita bahas ya, satu hari nanti. Kenapa? Libur ya? Nggak, mau kerja justru ini udah terlambat, saya udah terlambat sekali. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih. Ya, Hari rekamannya. Sabtu. Makasih ya. Sorry sampai Sabtu, terlambat kan? kamu. Thank you. Kenapa? Ntar Thank you, rekamannya. Ko. Ya, jumpa lagi hari Sabtu ya. Ya. Thank you, Van. Thank you Ya, semua. makasih. God bless semuanya. Oke.
God Eh, bless.